Hai semua, di sini aku mau review kulkas LG yang baru aku beli sekitar 2 minggu yang lalu. Di sini aku beli yang model GNB222 SQIB. Sebenarnya untuk kulkas LG ini tuh ada 3 ukuran dengan model yang berbeda. Tapi untuk desain, warna, dan spesifikasinya itu sama ya. Kebetulan yang aku beli ini tuh ukuran sedangnya atau ukuran kedua. Kalau ukuran pertama itu dia lebih besar dari ini. Untuk modelnya, kalau nggak salah itu tipe GNB215. Dan untuk ukuran yang ketiga itu dia lebih kecil dari yang aku punya. Yaitu kalau nggak salah tipe modelnya GNB205. Nah, untuk yang ukuran sedang yang aku punya ini, aku beli ini itu di harga 3.650.000 ya. Itu udah sama ongkir ke rumah. Kebetulan aku belinya offline, jadi harganya segitu. Tapi kalau kalian yang mau beli online, itu bisa banget dapat harga lebih murah ya. Oh ya, sebenarnya tuh kenapa aku pilih LG dan model ini tuh karena sebelumnya di rumah orang tua aku juga pakai LG. Pertama beli itu pas zaman aku SD, tapi modelnya itu yang jadul gitu, bukan inverter kayak zaman sekarang. Nah, sampai sekarang aku mau umur 29 itu dia masih awet, belum pernah servis sama sekali. Jadi intinya, merek LG itu untuk kulkas itu buat aku tuh awet gitu ya. Jadi makanya sekarang pun aku beli LG juga buat keluarga baruku. Oke, sekarang aku mau jelasin untuk tampilan luarnya. Jadi di bagian pintu itu tampilannya glossy ya, mulus. Tapi untuk samping dan atasnya itu dia permukaannya berbeda. Lebih ke kayak permukaan kulit jeruk gitu ya. Ini atasnya juga sama kayak sampingnya. Untuk tampilan belakangnya itu dia seperti ini. Itu bawahnya, untuk kakinya itu dia cuma punya dua ya, bagian depan aja. Bagian kanan itu kakinya ada di bagian pintunya, untuk sebelah kiri kakinya ada di badinya. Kalau belakangnya, itu dia pakai tumpuan buat sekaligus alat buat mesin gitu tuh. Aku kurang paham ya namanya. Tapi kalian bisa lihat sendiri aja ya seperti itu. Untuk bagian kabelnya, LG itu nyediain cantolan buat kabel gitu. Fungsinya buat lebih gak kelihatan berantakan aja gitu ya si kabelnya ini. Nah, untuk LG ini tuh udah inverter yang mana bisa bikin hemat listrik 30% dibanding kulkas konvensional. Makan dayanya itu kulkas ini tuh 70 watt, garansi kompresornya itu 10 tahun, garansi spare partnya itu 1 tahun ya. Nah, sekarang kita lihat bagian freezernya ya. Di sini ada 2 ruang. Untuk sekatnya kalian bisa lepas pasang sesuai kebutuhan. Dan memudahkan juga nih untuk pas waktu membersihkan. Bagian pintunya juga ada 2 tempat penyimpanan kayak gini, yang mana juga bisa lepas pasang juga. Ini semua yang ada di freezernya, bahan plastik tebal kokoh gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan gak gampang patah-patah gitu. Untuk pengaturan suhunya itu ada 7 tingkat. Ini tapi di sini dari pabrikannya itu ada rekomendasi suhu yang dipakainya itu adalah tingkat 3. Jadi ya aku juga nurut aja sih ke rekomendasi pabrikannya. So far untuk sehari-hari tingkat 3 itu bekunya bagus, bikin awet ke makanan. Di sini juga aku kebetulan lagi simpen daging, dia beku banget gitu. Untuk tipe ini kebetulan nggak ada tempat wadah yang kotak gede gitu loh, untuk buat es manual gitu ya. Cuma dikasih tempat gini doang, yang mana buat aku sih gak apa-apa ya, karena lumayan makan tempat juga gitu loh, ada tempat wadah gede gitu. Tapi kalau nggak salah, untuk model yang lebih besar dari ini, dari kulkas yang tipe aku punya ini, itu ada tempat wadah yang kotak gitu. Sesuai kebutuhan aja. Nah, kita beralih ke bagian bawahnya. Di sini ada lampu di atasnya, sudah LED ya, dan warnanya putih, dan itu termasuk terang ya lampunya dibandingkan kulkas jadul yang ada di rumah orang tuaku yang warnanya masih kuning lampunya. Di sini aku tuh suhunya, aku atur di tengah-tengah, yaitu tingkat 4. Sejauh ini cukup banget untuk nyimpen bahan makanan sehari-hari, sayuran mentah gitu, di awet asal dengan penyimpanan yang bener ya, gak asal simpen. Untuk tatakannya di sini ada 4 tatakan, yang atasnya itu tatakannya bisa ditarik gitu kayak laci. Kalau yang 3 bawah ini gak bisa ditarik, cuma bisa dilepas pasang aja. Untuk 3 tatakan ini, itu dia bahan kaca, tempered glass gitu, kuat dan kokoh juga menurutku.
Tapi di bagian bawahnya dia itu full plastik. Dan di bagian pintunya juga full semua plastik tempat simpen-simpennya. Untuk model ini dia nggak sediain tempat tambahan botol di bawah ini, tapi plusnya si tempat sayurnya itu jadi lebih luas ke depan. Tapi sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Kalau aku karena pengennya itu yang lebih banyak buat tempat sifat sayur, jadi buat aku sih nggak apa-apa banget ya. Kalau kalian yang berbeda gitu kebutuhannya, kalian boleh cari merek atau tipe lain dari LG ini. By the way, semua tatakannya ini tuh bisa dilepas pasang ya. Jadi memudahkan banget saat membersihkan daleman kulkasnya. Nah, sekarang aku mau cerita nih, gimana sih pengalaman pemakaian kulkas LG model GNB222 SQIB ini selama kurang lebih 2 minggu ya. Jadi aku itu belinya di toko elektronik dekat rumahku. Hari Minggu sorenya ini kulkas nyampe gitu ke rumah. Terus kata yang nganternya itu nyalain ya setelah 3 jam. Tapi karena aku tuh pernah lihat video di Instagram gitu, katanya kalau kulkas baru itu jangan dulu dinyalain selama 2 kali 24 jam. Karena aku tuh cari aman gitu ya, nyalainnya pas hari Selasa pagi. Pas pertama dinyalain, di hari pertama itu tuh aku sempat khawatir gitu, karena bagian kanannya nih, sebelah sini, dia itu anget, tapi cenderung panas. Jadi ngerasa gak normal aja gitu panasnya. Tapi sebelah kanan aja, kalau yang lain aman. Terus yang anehnya lagi, kalau pas dipegang itu dia ada bunyi nging gitu loh. Kalau dilepas nih pegangannya, dia itu hilang lagi bunyinya. Tapi kalau suara mesinnya itu aman-aman aja. Ya, selain bunyi ngingnya itu. Aku nggak tahu ya ngejelasin bunyi ngingnya itu kayak gimana, pokoknya gitu aja ya. Nah, terus pas hari selanjutnya sampai sekarang ini, ternyata si yang sebelah kanannya itu nggak sepanas pas hari pertama gitu. Anget aja kayak biasa. Dan malah kadang sama sekali nggak anget alias suhu biasa normal ruangan gitu loh. Tergantung ini kulkas lagi tahap proses atau enggak. Kalau lagi tahap proses, kulkasnya di sebelah kanannya itu jadi hangat dan bersuara juga ya kulkasnya. Tapi suaranya senyap, layaknya kulkas pada umumnya sih. Jadi untuk si panas pas hari pertama itu ya mungkin karena baru ini nyalain aja kali ya. Tapi buat yang bunyi ngingnya itu kalau dipegang sampai sekarang masih sih. Cuman gak intens aja kalau sekarang nih ya gitu. Apalagi pas kulkasnya lagi gak proses itu dia gak bunyi. Terus sesekali ini tuh kulkas suka ada suara tetesan air dan memang itu suara dari belakang kulkasnya ya. Nah, dan ini tuh normal, gak usah panik atau was-was gitu. Dari pabrikannya itu disediain di belakangnya itu wadah tempat air netes. Dan, loh, kalian bisa lihat kan? Tuh, kalian bisa lihat kan? Kayak gitu wadahnya. Dan itu gunanya buat mendinginkan si bagian yang ada di wadah itu ya. Kalau airnya penuh gimana? Nah, tenang aja, setauku dan sesuai pengalaman 2 mingguan pakai sih gak pernah penuh ya. Karena dia otomatis menguap si airnya, jadi nggak akan kejadian penuh airnya. Pokoknya untuk air yang netes itu kalian tenang aja, bukan berarti kulkasnya bocor atau apa, gak usah repot-repot buang air dan lain-lain, sampai manggil-manggil tukang servis juga. Pokoknya itu memang bagian dari proses kulkasnya. Nah, oke, kita next. Mungkin untuk hal-hal lainnya, kayak keawetan makanan, sebagaimana fungsi utama kulkas itu, alhamdulillah, selama 2 minggu ini aman-aman aja makanannya. Asal nyimpennya itu sesuai ya, kayak misalnya daging ya harus di freezer supaya nggak busuk. Sayuran juga aman-aman aja, asal nyimpennya juga itu nggak ngasal. Gitu. Oke, semua mungkin kayaknya segitu aja ya. Penjelasan pengalaman selama kurang lebih 2 minggu aku ini pakai kulkas LG tipe GN B222 SQIB ini. Semoga info yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.